Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people. Pada kesempatan kali ini aku ingin bercerita tentang sejarah kerajaan Singosari pada kalian semua. Kerajaan ini didirikan oleh seorang abdi bupati Tunggul Ametung, yakni Ken Arok. Ken Arok sendiri sudah mengabdi pada Tunggul Ametung sejak lama sekali, sampai peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Ken Arok terjadi. Ternyata Ken Arok ingin menguasai Tumapel yang saat itu bupatinya adalah Tunggul Ametung. Jadi ia membunuh Tunggul Ametung lalu menjadikan dirinya bupati di Tumapel, dan ia juga memperistri Ken Dedes, yaitu adalah istri dari Tunggul Ametung itu sendiri. Tak hanya sampai di situ guys, pengkhianatan pun berlanjut. Ken Arok mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Kediri, karena pada saat itu Tumapel adalah anak kerajaan dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya tidak memiliki persiapan untuk berperang, sehingga Kerajaan Kediri dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Ken Arok. Ken Arok berhasil mengambil alih kekuasaan Kerajaan Kediri dan mengubah Tumapel menjadi Kerajaan Singosari, serta memasukkan Kediri sebagai daerah kekuasaannya. Dan berdirilah Kerajaan Singosari pada tahun 1222 Masehi. Setelah kurang lebih 5 tahun menjadi raja di Kerajaan Singosari, Ken Arok pun dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Karma pun berlanjut guys. Setelah 21 tahun kepemimpinan Anusapati, ia lalu dibunuh oleh Tohjaya, yaitu anak dari Ken Arok. Namun seperti tidak ada habisnya, belum lama Tohjaya menjadi raja di Kerajaan Singosari, ia juga dibunuh oleh Ranggawuni, yakni anak dari Anusapati. Ranggawuni pun memimpin Kerajaan Singosari pada tahun 1254 Masehi dan mengangkat anaknya Kertanegara menjadi raja muda, dan Kertanegara menjadi raja sepenuhnya pada tahun 1268 Masehi setelah Ranggawuni wafat. Di masa pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya. Rakyat hidup makmur dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Di ujung masa Kerajaan Singosari, kerajaan ini diserang oleh bangsa Mongol karena Raja Kertanegara tidak mau tunduk pada Kubilai Khan, yang pada saat itu Kubilai Khan ingin mengklaim kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara ini merupakan bagian dari bangsa Mongol. Karena invasi dari bangsa Mongol, Kerajaan Singosari pun sangat terpuruk dan akhirnya runtuh setelah Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang sendiri adalah anak dari Raja Kertajaya yang pada saat itu memimpin Kerajaan Kediri. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu guys, peristiwa pergantian raja dengan cara pembunuhan ini dilakukan dengan satu senjata, yakni keris Empu Gandring. Hanya Tohjaya saja yang tidak mati oleh keris ini. Ken Arok membunuh gurunya Empu Gandring ketika ia hendak mencuri keris ini dari gurunya tersebut. Empu Gandring pun mengutuk keris tersebut dengan mengatakan keris itu akan memakan korban dari anak dan keturunan Ken Arok, dan terjadilah peristiwa pembunuhan di Kerajaan Singosari. Nah, itulah tadi guys sejarah Kerajaan Singosari yang penuh dengan pengkhianatan dan penuh dengan pembunuhan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Fikri Suhada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.